Dan- Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman awal prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi ini merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Prinsip ini digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Prinsip ini menyatakan bahwa jumlah elemen hasil penggabungan himpunan seharusnya adalah jumlah elemen di masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen dalam irisan. Selanjutnya, kita akan mencermati dulu gambar dua himpunan dalam bentuk diagram Venn. Ini bentuk himpunan yang belum digabungkan. Lalu selanjutnya, gambar himpunan yang digabungkan. Yang jadi irisannya terlihat di sini, irisan A dan B. Lalu, apabila kita pisahkan lagi, ya, irisan A dan B ini pasti ada pada himpunan A dan himpunan B. Hal ini perlu diingat untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pada saat membahas banyaknya banyaknya nilai koordinatas A ditambah B. Jadi A plus B di sini menandakan banyaknya jumlah kardinalitas A ditambah B, di mana banyak anggota A yang tidak terdapat dalam B dan banyak anggota B yang tidak terdapat dalam H dihitung satu kali. Namun banyak anggota bersamaan yang terdapat dalam A dan B dihitung sebanyak dua kali. Karena pada kedua himpunan tersebut pasti ada irisan A dan B. Padahal seharusnya unsur yang sama dianggap satu kali saja. Oleh karena itu, jumlah anggota hasil penggabungan dua buah himpunan A dan B dirumuskan dengan kardinalitas gabungan A dan B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas irisan A dan B. Lalu, apa yang terjadi bila himpunan irisan A dan B ini merupakan himpunan kosong? Bila, bila A dan B adalah himpunan yang saling lepas, disjoin, maka tidak ada anggota bersama yang terdapat dalam A dan B, yang menandakan kardinalitas himpunan gabungan A dan B sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A irisan B. Namun karena A irisan B ini himpunan kosong, berarti nilai kardinalitas irisan A dan B adalah nol. Jadi kardinalitas gabungan A dan B sama dengan hanya kardinalitas A ditambah kardinalitas B. Dengan cara yang sama, untuk menghitung himpunan saling lepas ini, kita dapat merumuskan jumlah anggota hasil operasi beda stangko, di mana nilai himpunan A dan B benar, semua himpunan yang ada dalam A dan semua himpunan elemen yang masuk dalam B benar, namun himpunan elemen gabungan dari A dan B tidak benar. Jadi banyaknya anggota himpunan gabungan A dan B yang tidak termasuk dalam A irisan B. Jadi kardinalitas himpunan A dan B beda tangkup ini sama dengan kardinalitas A digabung B dikurang kardinalitas A irisan B. Karena kardinalitas A gabungan B ini sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas irisan A dan B dikurangi kardinalitas irisan A dan B lagi menjadi kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang dua kardinalitas A dan B. Kardinalitas irisan A dan B. Contoh soal daya himpunan ini, misalkan ya dalam sebuah kelas matematika diskrit, setiap mahasiswa mengambil jurusan ilmu komputer atau matematika atau keduanya. Jumlah mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu komputer adalah 25, jumlah mahasiswa yang mengambil jurusan matematika adalah 13, dan jumlah mahasiswa yang mengambil kedua jurusan adalah 8. Berapa jumlah mahasiswa dalam kelas tersebut? Jadi, kita nyatakan himpunan A sebagai himpunan mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu komputer, himpunan B sebagai himpunan mahasiswa yang mengambil jurusan matematika, himpunan irisan A dan B sebagai himpunan mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu komputer dan jurusan matematika, himpunan gabungan A dan B sebagai himpunan mahasiswa yang mengambil salah satu dari kedua mata kuliah tersebut atau keduanya. Dengan demikian, karena A himpunan mahasiswa yang mengambil jurusan komputer berjumlah 25, B berjumlah 13, lalu A irisan B berjumlah 8,
kita masukkan ke dalam rumus dua himpunan. Jadi kardinalitas gabungan A dan B sama dengan 25 ditambah 13 dikurang 8 sama dengan 30. Selanjutnya untuk tiga himpunan, perhatikan bahwa kardinalitas A ditambah B ditambah C di sini menghitung setiap elemen yang berada tepat dari satu dari tiga himpunan sebanyak satu kali, elemen yang berada tepat di dua himpunan sebanyak dua kali, dan elemen yang berada di ketiga himpunan sebanyak tiga kali. Untuk menghilangkan perhitungan ganda terhadap elemen yang termasuk, dilakukan pengurangan terhadap terhadap himpunan tersebut. Jadi kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurang kardinalitas A irisan B dikurang kardinalitas A irisan C dikurang kardinalitas B irisan C. Namun dengan mengurangi nilai irisan ini, irisan ini, elemen yang terdapat pada tiga himpunan sekaligus akan dihitung sebanyak 0 kali. Karena elemen tersebut muncul dalam ketiga irisan dua himpunan, maka kita perlu menambahkan elemen yang terdapat pada irisan tiga himpunan sehingga rumus rumus kardinalitas gabungan tiga himpunan menjadi kardinalitas A ditambah kardinalitas B tambah kardinalitas C dikurang kardinalitas A irisan B dikurang kardinalitas A irisan C dikurang kardinalitas B irisan C ditambah kardinalitas A irisan B irisan C. Contoh soalnya, misalkan sebanyak 115 mahasiswa mengambil mata kuliah matematika diskrit, 71 kalkulus 10 banyak, dan 56 geometri. Di antaranya, 25 mahasiswa mengambil matematika diskrit dan kalkulus banyak, 14 mahasiswa mengambil matematika diskrit dan geometri, serta 9 mahasiswa mengambil kalkulus banyak dan geometri. Jika total mahasiswa dalam ketiga mata kuliah tersebut adalah 196 orang, berapakah mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah sekaligus? Jadi yang diketahui di sini adalah himpunan tunggal A sampai C, himpunan ganda AB, AB, AC, dan BC, dan himpunan gabungan ABC. Nah, yang ditanyakan adalah himpunan irisan AB dan C. Selanjutnya, dengan demikian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui himpunan gabungan AB dan C, yaitu semua total mahasiswa, 196 mahasiswa, himpunan A 115, B 71, C 56, dikurangi irisan A dan B 25, irisan A dan C 14, irisan B dan C 9, ditambah irisan A, B, C yang belum diketahui. Lalu kita memindahkan irisan A, B, C ini ke sisi kiri sehingga kita memindahkan ke sisi kiri dan 196 ini ke sisi kanan. Ini yang ada di sini sudah dikalikan dengan minus satu lagi, jadi minus A irisan B irisan C menjadi irisan A irisan B irisan C dikurangi 190 sama dengan 196 dikurang 115 tambah 71 tambah 56 dikurang 25 kurang 14 kurang 9. Hasilnya jadi 196 kurang 194, maka diketahui irisan A, B, dan C adalah 2. Sehingga jumlah mahasiswa yang mengambil tiga mata kuliah matematika diskrit, kalkulus kubah banyak, dan geometri sekaligus adalah 2. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada 4 himpunan. Eh, kita bisa pakai pola yang tadi. Tadi kan kita sampai 3 himpunan ya. Berarti kalau untuk 4 himpunan tinggal menyesuaikan polanya aja. Tinggal ditambahin lagi himpunan sampai 4. Nah, kalau pakai prinsip inklusi eksklusi, berarti formula untuk ngitungnya sebagai berikut nih. Karena gabungan dari 4 himpunan, maka untuk yang bagian pertama itu adalah jumlah dari suku tunggal tiap himpunannya. Lalu untuk bagian kedua adalah jumlah dari jumlah dari irisan 2 himpunan yang ada. Lalu untuk bagian ketiga itu adalah jumlah dari 3 irisan dari himpunan yang ada. Terus untuk yang terakhir karena kita sampai 4 himpunan maka akhirnya adalah hasil dari irisan 4 himpunan yang ada. Dan untuk tanda min plus ini nanti akan dijelaskan sebagai berikut.
Untuk contoh soal ada 4 himpunan ini, soalnya adalah di sebuah universitas terdapat 200 mahasiswa yang mengikuti kursus bahasa. Datanya ditampilkan dalam beberapa tabel berikut sama yang ada di poin tersebut. Untuk yang data yang pertama itu di tabel yang warna kuning, itu ada kursus bahasa Inggris sampai dengan Korea, udah didefinisin bahasa Inggris itu A1, bahasa Prancis A2, bahasa Jepang itu A3, dan bahasa Korea itu A4 berserta jumlah mahasiswa di setiap kursusnya. Lalu untuk data kedua itu ada informasi dari tabel yang warna pink itu jumlah mahasiswa yang mengikuti 2 kursus bahasa sekaligus. Lalu untuk yang data ketiga itu dari tabel yang warna ungu itu adalah jumlah mahasiswa dari yang mengambil 3 kursus sekaligus. Dan yang terakhir ini ada info kalau misalnya ada satu mahasiswa yang mengambil empat bahasa sekaligus. Pertanyaannya, berapa banyak mahasiswa yang mengambil paling sedikit 1 kursus bahasa? Nah, sesuai dari rumus atau formula yang ada dari 4 himpunan, kita bisa pakai yang tadi. Karena tadi kan ada 4 kursus bahasa, maka kita tinggal sesuaikan aja sesuai dari info yang ada di tabel. Untuk yang pertama, kita hasilkan dulu jumlah dari suku tunggal 4 himpunan itu. Jadi A1, A2, tambah A3 sampai dengan A4. Hasilnya adalah 290. Data ini diperoleh dari yang tabel warna kuning tadi. Lalu yang kedua, itu adalah jumlah dari irisan 2 himpunan yang mengikuti tadi mahasiswa yang mengikuti 2 kursus sekaligus. Nanti hasil akhirnya tinggal dijumlah, hasilnya adalah 108. Lalu yang ketiga, kita menghitung jumlah dari irisan 3 himpunan yang ada. Di mana tadi kalau dari soal yang tadi berarti data mahasiswa yang mengikuti kursus bahasa tiga mahasiswa, jumlah mahasiswa yang mengikuti 3 kursus bahasa sekaligus kita. Maka tinggal dihitung jumlahnya, hasilnya akan ada 14. Lalu untuk yang terakhir, karena kita tadi kursus bahasa sampai 4, maka akan memakai sampai 4 himpunan. Yang di akhir adalah dari irisan 4 himpunan, yaitu adalah yang satu orang mengikuti semua kursus bahasa sekaligus. Lalu setelah itu kita substitusi ke rumusnya. Itu adalah 290 dikurang 108 ditambah 14 dikurang 1. Maka hasil akhirnya adalah 195. Jadi sebanyak 195 mahasiswa yang mengambil paling sedikit 1 kursus bahasa. Gitu. Nah, dari pola-pola sebelumnya, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 4, sampai dengan himpunan hingga, kita bisa misalkan kalau untuk himpunan hingganya adalah polanya seperti yang tadi, cuman diganti dengan sampai dengan N gitu. Jadi kita misalkan A1 sampai dengan AN, himpunan hingga, maka untuk polanya adalah kardinalitas dari gabungan A1 sampai dengan AN, sama dengan yang pertama itu adalah jumlah dari suku tunggalnya. Jadi AI sampai dengan AN, lalu dikurang dari jumlah dari irisan 2 himpunannya, lalu yang ketiga ditambah dari jumlah irisan 3 himpunan, dan yang terakhir ini sesuai dari N-nya ada berapa gitu. Jadi di sini makanya di akhir adalah min 1 pangkat N+1 dikalikan dengan gabungan irisan dari dari N himpunan gitu. Di sini ditandain ada N+1 karena menyesuaikan dari bentuk N-nya. Kalau misalnya N-nya itu adalah ganjil, berarti kan ketika ditambah 1 akan jadi genap. Maka nanti tandanya akan positif di akhirnya. Begitupun untuk sebaliknya kalau misalnya N-nya itu adalah genap. Nanti kan ditambah 1 akan jadi ganjil. Maka di akhirnya akan jadi negatif. Itu untuk menentukan negatif plusnya di setiap perjumlahannya. Lalu selanjutnya di sini ada pembuktian dari rumus yang sebelumnya, formula himpunan hingga. Jadi kita bisa untuk membuktikan rumus tersebut, kita bisa coba lihat dari sudut pandang satu elemen aja. Jadi kita misalnya sebut di sini elemennya itu adalah A. Kita bisa misalkan elemen itu masuk di dalam R buah himpunan di antara A1 sampai dengan AN. Gitu. Jadi kalau kita lihat rumus dari yang inklusi eksklusi tadi, berarti kan elemen ini kan akan dihitung beberapa kali gitu. Yang pertama di penjumlahan pertama itu kan semua suku tunggal dari kardinalitas AI. Berarti kan dia terhitung sebanyak kor- kombinasi dari R,1 kali. Nah, karena dia ada di R himpunan. Lalu di bagian yang kedua yang dikurangin itu adalah irisan dari 2 himpunan. Dia terhitung lagi sebanyak kombinasi R,2 kali gitu. Tapi dia dibentuknya dikurangkan. Lalu di bagian berikutnya itu adalah irisan dari 3 himpunan. Nah, dia itu terhitung lagi sebanyak kombinasi R,3 kali. Tapi dia tandanya ditambah sesuai pola yang tadi. Dan seterusnya sampai dengan keirisan R himpunan. Jadi bentuk pembuktiannya akan jadi seperti ini, kombinasi R,1 dikurang kombinasi R,2 tambah kombinasi R,3 sampai dengan min 1 ditambah min 1 dipangkat R+1 kombinasi R,R. Nah, kita tahu dari rumus binomial kan
untuk yang bagian kirinya itu satu dikurang satu dipangkatkan R itu kan akan nol. Berarti nanti kombinasi R, nol dikurang kombinasi R, satu ditambah kombinasi R, dua sampai dengan min satu dipangkatkan R kombinasi R, R akan sama dengan nol gitu. Jadi untuk selanjutnya, maka kalau misalnya kita ubah sedikit gitu bentuknya, kita bisa dapat yang bagian bawahnya yang di equation ketiga. Berarti nanti akan menjadi kombinasi R, satu dikurang kombinasi R, dua ditambah sampai dengan min satu pangkat R plus satu kombinasi R, R sama dengan satu gitu. Nah, berarti kan artinya nanti setiap elemen itu akan dihitung tepat satu kali dalam rumus inklusi eksklusi yang tadi. Jadi kalau misalnya semua elemen itu digabung hanya dihitung sekali, berarti rumus inklusi eksklusinya memang benar menghitung buat banyaknya elemen di gabungan himpunan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Selanjutnya kita membahas bentuk lain inklusi eksklusi. Yang dibahas bentuk lain di sini maksudnya kalau inklusi eksklusi itu kan membahas menanyakan masalah yang banyak elemen dalam satu himpunan yang memiliki suatu sifat. Eh, Bentuk lain ini digunakan untuk memecahkan masalah yang menanyakan elemen yang tidak memiliki satupun dari N sifat P1 sampai Pn. Misalkan AI adalah subhimpunan yang berisi elemen-elemen yang memiliki sifat PI. Banyak elemen yang memiliki semua sifat PI1 sampai PIK dinyatakan dengan NPI1 sampai PIK. Dalam bentuk himpunan kita mendapatkan kardinalitas himpunan AI1 di AI1 sampai diiris sampai AIK dengan N NPI1 sampai PIK. Jika banyaknya elemen yang tidak memiliki satupun dari sifat P1 sampai Pn ditandakan oleh NP aksen I1 sampai N sampai P aksen IK sama dengan N dikurang dikurang kardinalitas himpunan gabungan AI1 sampai himpunan AIK. Sini dapat terlihat eh, oke. Di sini dapat terlihat himpunan AI1 digabung sampai AIK ini rumusnya sama dengan rumus hingga inklusi eksklusi di mana AI digantikan dengan NPI lalu AI digabung AJ sama dengan NPI PJ dan seterusnya. Lanjut. Kita lihat penggunaan bentuk ini menggunakan contoh soal. Jadi, berapa solusi yang dimiliki ketidaksamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 11, di mana X1, X2, dan X3 adalah integer non negatif dengan X1 kurang dari sama dengan 3, X2 kurang dari sama dengan 4, dan X3 kurang dari sama dengan 6. Misalkan solusi memiliki sifat P1 jika X1 lebih dari 3, sifat P2 jika X2 lebih dari 4, dan sifat P3 jika X3 lebih dari 7. Jumlah solusi yang memenuhi pertidasamaan X1 kurang dari sama dengan 3, X2 kurang dari sama dengan 4, dan X3 kurang dari sama dengan 6 adalah N, N P aksen 1, P aksen 2, dan P aksen 3. Sama dengan N dikurang NP1 sampai P3 ditambah NP1 gabung P2 sampai P2 digabung P3 dikurangi NP1 P2 P3. Perhatikan bahwa tiap solusi bersesuaian dengan cara milih 11 benda dari himpunan yang memiliki 3 elemen. Sehingga terpilih X1 benda tipe pertama, X2 benda tipe kedua, dan X3 benda tipe ketiga. Dengan demikian, banyaknya solusi sama dengan jumlah kombinasi 11 elemen dengan pengulangan diperbolehkan dari suatu himpunan yang memiliki 3 elemen. Di sini kita hitung dulu N sampai NP1, P2, P3. Lalu N dinyatakan sebagai total jumlah solusi yaitu kombinasi 3 tambah 11 kurang 1, 11 yang hasilnya 78. NP1 menyatakan jumlah solusi X1 lebih dari sama dengan 4 yang dihitung dengan kombinasi
3 tambah 7 kurang 1,7 yang hasilnya 36. NP2 menyatakan jumlah solusi dengan X2 lebih dari sama dengan 5 yang dihitung dengan kombinasi 3 tambah 6 kurang 1,6 sama dengan yang hasilnya 28. MP3 menyatakan jumlah solusi dengan X3 lebih dari sama dengan 7 yang dihitung dengan kombinasi 3 tambah 4 kurang 1,4 sama dengan 15. Lalu NP1P2 menyatakan jumlah solusi dengan X1 lebih dari 4 dan X2 lebih dari 5 yang hasilnya kombinasi 3 tambah 2 1,2 sama dengan 6. NP1P3 menyatakan jumlah solusi dengan X1 lebih dari 4 dan X3 lebih dari sama dengan 7. Yang hasilnya C3 kombinasi 3 tambah 0 kurang 1,0 hasilnya 1. NP2P3 nyatakan jumlah solusi dengan X2 lebih dari sama dengan 5 dan X3 lebih dari sama dengan 7. Yang hasilnya 0 karena 5 ditambah 7 ini hasilnya lebih dari 11 ya. Jadi tidak dapat dikombinasikan menggunakan rumus ini. Lalu NP1, P2, P3 menyatakan jumlah solusi dengan X1 lebih dari 4, X2 lebih dari 5, dan X3 lebih dari sama dengan 7. Sama dengan 0 karena sama dengan 5 dan 7 hasilnya lebih dari 11. Masukkan nilai tersebut dalam NP aksen 1, P aksen 2, P aksen 3 sama dengan N dikurang NP1 sampai P3 ditambah NP1 2 tambah NP1 P3 ditambah NP2 P3 dikurang NP1 P2 P3 sama dengan 78 dikurang 36 dikurang 28 dikurang 15 tambah 6 tambah 1 tambah 0 kurang 0. Yang hasilnya 6. Tadi pembahasan onto function. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat positif dengan M lebih dari N, maka fungsi onto dari himpunan dengan elemen M ke himpunan dengan elemen N adalah N pangkat M dikurang kombinasi N,1 dikali N-1 pangkat M ditambah kombinasi N,2 dikali N-2 pangkat M sampai dengan ditambah min 1 pangkat N-1 dikali kombinasi N,N-1 dikali 1 pangkat M. Fungsi onto ini dapat terlihat sebagai turunan atau bentuk lain dari fungsi alternatif inklusi eksklusi di mana N sama dengan N pangkat M, lalu NPI sama dengan N-1 pangkat M, dan seterusnya. Sementara kombinasi N,1 sampai N,N-1 ini menandakan jumlah NPI dan seterusnya yang tadinya ditandakan dengan sigma. Fungsi onto dari himpunan dengan M ke elemen himpunan dengan elemen N ini berhubungan dengan cara mendistribusikan M elemen dalam domain ke N kotak yang tidak dapat dibedakan sehingga tidak ada kotak yang kosong dan kemudian mengasosiasikan setiap elemen dari kodomain ke sebuah kotak. Ini berarti bahwa jumlah fungsi onto dari sebuah himpunan dengan M ke elemen N, sebuah himpunan dengan N elemen adalah jumlah cara untuk mendistribusikan M objek yang dapat dibedakan ke N kotak yang tidak dapat dibedakan sehingga tidak ada kotak yang kosong, dikalikan dengan jumlah permutasi dari sebuah himpunan dengan N elemen. Akibatnya jumlah fungsi onto dari sebuah himpunan dengan M elemen ke sebuah himpunan dengan N elemen sama dengan N faktorial Sm, N, di mana Sm, N adalah bilangan Stirling jenis kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada contoh soal dari onto function. Nah, di sini soalnya itu ada berapa banyak cara untuk menugaskan 5 pekerjaan yang berbeda kepada 4 karyawan yang berbeda. Jika setiap karyawan ditugaskan setidaknya satu pekerjaan. Nah, di sini pertimbangkan juga penugasan pekerjaan sebagai sebuah fungsi dari himpunan 5 pekerjaan ke himpunan 4 karyawan. Nah, penugasan di mana setiap karyawan mendapatkan setidaknya satu pekerjaan sama dengan itu mirip dengan fungsi onto yang dijelaskan sebelumnya ya, konsep fungsi onto. Dari himpunan pekerjaan ke himpunan karyawan. Nah, maka kita bisa hubungkan dengan fungsi onto yang sebelumnya, yaitu misalkan M dan N itu adalah bilangan bulat positif dengan M lebih dari sama dengan N.
Nah, maka fungsi ontonya sebagai berikut gitu. Jadi pada rumus fungsi onto di slide sebelumnya itu didapat bahwa n pangkat m itu kurang dikurang kombinasi dari n,1 dikali n-1 pangkat m ditambah c kombinasi dari n,2 dikali n-2 pangkat m sampai min 1 pangkat n-1, yaitu ini tadi juga udah dijelaskan kenapa min 1, karena min 1 pangkat n-1 ini untuk menentukan positif dan negatifnya. Lalu kombinasi dari n,n-1 dikali 1 pangkat m. Nah, di sini kita bisa dapat kalau n-nya itu sama dengan 4. Tadi yang 4 karyawan, jadi ada sebanyak 4 karyawan. Nah, m-nya itu adalah banyaknya pekerjaannya gitu. Jadi di sini kita tinggal substitusi aja. Jadi 4 pangkat 5 dikurang kombinasi dari 4,1 dikali 3 pangkat 5. Itu tiganya dari 4 kurang 1 ya. Terus ini sampai kombinasi 4,2 dikali 2 pangkat 5 dikurang kombinasi 4,3 dikali 1 pangkat 5. Ini sampai kombinasi 3 aja ya, karena kan tadi minimal itu si N-nya itu kan 4 ya, jadi 4 kurang 1 itu kan 3, jadi yang terakhirnya 3 di sini. Nah, sama dengan 1024 dikurang 972 tambah 192 kurang 4. Nah, itu sama dengan 240. Jadi ada 240 cara untuk menugaskan pekerjaan sehingga setiap karyawan ditugaskan setidaknya satu pekerjaan. Oke, selanjutnya itu ada peracakan. Jadi jumlah di arrangement atau peracakan di N ini dari suatu himpunan dengan N elemen adalah sebagai berikut gitu. Jadi di N ini sama dengan N faktorial dikali 1 - 1 per 1 faktorial ditambah 1/2 faktorial dikurang 1/3 faktorial sampai -1 pangkat N. Ini juga untuk menentukan positif dan negatifnya -1 pangkat N-nya lalu dikali 1 pangkat N faktorial. Nah, apa sih derangement? Derangement itu jadi jumlah permutasi dari N elemen di mana tidak ada satupun elemen yang menempati posisi aslinya gitu. Jadi buktinya seperti ini, misalkan suatu permutasi dikatakan memenuhi syarat PI jika objek I tetap di posisi semula gitu. Jadi ini berarti banyak peracakan sama dengan banyak permutasi sehingga syarat PI untuk I dengan elemen 1, 2, 3 sampai N tidak terpenuhi atau secara matematis ditulis seperti ini. Dn sama dengan N dari P1 aksen, P2 aksen sampai Pn aksen. Oke, dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi didapat seperti ini. Jadi tadi kan Namira sudah menjelaskan turunan atau dari fungsi dari prinsip inklusi dan inklusi ya. Jadi di sini dn-nya itu sama dengan n dikurang sigma i n pi ditambah untuk yang minimal 2 itu kan I-nya harus kurang daripada J. Jadi N PI PJ dikurang sigma dari ketika J-nya itu harus lebih daripada I dan kurang daripada K, yaitu N PI PJ dan PK sampai -1 pangkat N lalu N dari PI, P1 P2 sampai PN gitu. Nah, dengan N menyatakan banyaknya permutasi dari N objek, persamaan di atas menyatakan bahwa banyak permutasi yang semua objeknya tidak berada di posisi semula sama dengan banyak permutasi secara keseluruhan gitu. Dikurang banyak permutasi yang minimal satu objeknya berada di posisi semula. Ditambah banyak permutasi yang minimal dua objeknya berada di posisi semula. Yang ini, yang PIPJ dan seterusnya gitu. Jadi yang pertama ini ada ketika minimal satu objek, lalu dilanjutkan minimal dua objek, minimal 3 objek sampai minimal n objek gitu yang berada di posisi semula. Dengan demikian, kita perlu mencari nilai dari setiap suku pada ruas kanan persamaan tersebut. Nah, perhatikan bahwa n itu sama dengan n faktorial gitu, yang menyatakan banyaknya permutasi dari n objek. Tadi kita udah notice sebelumnya, jadi NPI itu sama dengan n-1 faktorial. Nah, ini berlaku akibat dari aturan perkalian karena NPI menyatakan bahwa permutasi yang membuat objek I tetap di posisi semula, sehingga n-1 objek lain dapat dipermutasi secara sembarang gitu.
Nah, hal ini juga berlaku ketika untuk minimal dua, dua gitu, yaitu NPIPJ. Nah, berarti itu sama dengan N-2. Karena N-2 objek lain dapat dipermutasi secara sembarang. Secara umum berlaku sebagai berikut gitu. Rumusnya itu N dari PI, PI2 sampai PIM itu sama dengan N min M gitu. Jadi misalnya ada minimal, misalnya ten in kan minimal 2 ya. Berarti N min 2 gitu. Misalnya minimal 3 berarti N min 3. Jadi rumusnya itu, rumus umumnya itu N min M faktorial gitu. Nah, tadi ini kan kita udah dapat rumusnya ini dari slide sebelumnya. Karena N min M objek lain dapat dipermutasi secara sembarang. Nah, karena ada kombinasi dari N, M, cara untuk memilih M dari N objek, maka diperoleh seperti ini. Jadi sigma ketika I-nya itu lebih besar daripada satu dan kurang daripada N, NPI itu sama dengan kombinasi N,1 dikali N-1 faktorial gitu. Nah, terus untuk yang minimal 2 itu ketika I-nya itu lebih daripada satu kurang daripada J dan kurang daripada J-nya kurang daripada N, dengan N PI PJ itu sama dengan kombinasi N,2 dikali N-2 faktorial. Nah, maka kita dapat rumus umumnya seperti ini. Sigma ketika sigma dari I1 dengan I1-nya itu lebih besar daripada satu, lalu seterusnya sampai IM-nya itu kurang daripada N, dengan N di PI, dari PI P2 sampai PIM itu sama dengan kombinasi dari N, M dikali N min M faktorial. Nah, akibatnya dengan substitusi nilai-nilai pada persamaan diperoleh sebagai berikut ya. Jadi tadi kan N-nya kita tahu, N-nya itu yang besar tadi di slide sebelumnya itu N sama dengan N faktorial kan, N besar. Nah, berarti kita tinggal substitusi ke sini, Dn sama dengan N faktorial. Nah, terus yang untuk minimal satunya itu kan tadi kombinasi N,1 dikali N min 1 faktorial ya. Kita masukin ke sini, lalu yang minimal 2-nya kita juga substitusi ke sini dengan kombinasi N,2 dikali N min 2 faktorial sampai minimal N gitu ya. Jadi ini min 1 pangkat N dengan kombinasi N, N dikali N min N faktorial gitu. Nah, kita tahu rumus kombinasi kalau dijabarin itu kan seperti ini ya. N faktorial dibagi 1 faktorial dikali N min 1 faktorial gitu. Nah, di sini tinggal kombinasinya dijabarin aja. Jadi Dn-nya itu sama dengan N faktorial dikurang N faktorial dibagi 1 1 faktorial dikali N min 1 faktorial dikali N min 1 faktorial sampai seterusnya sampai min 1 pangkat N dikali N faktorial dibagi N faktorial 0 faktorial dikali 0 faktorial. Nah, kita sederhanakan persamaannya yaitu dengan mencoret N-1 yang ada di perkalian di sebelah sini kanan dengan yang di penyebut ya. Ini kan karena sama kita bisa coret. Ini juga N-2-nya dicoret dan seterusnya sampai N juga bisa. Lalu kita sederhanakan persamaannya menjadi seperti ini. Dn sama dengan N faktorial 1 min 1/1 faktorial ditambah 1/2 faktorial sampai min 1 pangkat N. Ini juga udah tahu kenapa min 1 pangkat N. Dikali 1/N faktorial. Nah, di sini untuk biar teman-teman lebih kebayang, ini ada contoh soal dari peracakan. Nah, pada suatu acara perpisahan ada 6 orang yang saling bersahabat melakukan tukar kado. Nah, setiap orang membawa tepat satu kado. Kado dari setiap orang dikumpulkan, kemudian dibagikan kembali secara acak. Peluang kejadian tidak ada orang yang mendapatkan kadonya sendiri adalah, jadi kata kunci dari peracakan itu si yang punya itu nggak bisa menempati tempat awalnya gitu. Jadi kan ini tidak ada orang yang mendapatkan kadonya sendiri. Nah, ini cocok dengan konsep peracakan ya. Jadi kasus ini analog dengan peracakan dari 6 objek yaitu 6 orang yang 6 tukar kado itu. Jadi dengan teorema peracakan kita bisa memperoleh N sama dengan 6, 6 faktorial ini dari berarti sama dengan N kecilnya itu sama dengan 6 dari 6 faktorial dikali 1 dikurang 1 sampai per 1 faktorial ditambah 1/2 faktorial tambah 1/3 faktorial tambah 1/4 faktorial tambah 1/5 faktorial tambah 1/6 faktorial sama dengan 256 gitu.
Ini sampai 6 karena N-nya itu kan ada 6 objek ya. Jadi sampai 1/6 faktorial. Nah, karena banyak permutasi 6 objek adalah 720 gitu ya. Maka yang ditanya itu kan peluang kejadian ya. Maka peluang N peluang permutasi dari semua seluruh objek gitu. Peluang kejadiannya maka seperti ini 256/256 dari sini dan peluang permutasi dari 6 objek keseluruhan yaitu 720. Nah, kita sederhanakan jadi 53/144. Jadi peluang kejadian tidak ada orang yang mendapatkan kadonya sendiri adalah 53/144. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua yaitu berapa banyak cara menyusun angka 0 sampai 9 sehingga tidak ada angka genap yang berada pada posisi semula gitu. Nah, ini cocok dengan konsep dari peracakan itu sendiri karena kan nggak ada yang menempati, dia kan konsepnya nggak ada yang menempati posisi semulanya gitu ya. Jadi teorema peracakan dapat digunakan di sini gitu. Nah, kita meninjau angka genap agar tidak berpindah posisi gitu. Jika tanpa syarat apapun banyak cara menyusunnya. Ini kan 10 angka ada 10 permutasi ya. Ini ada 10 angka 0 sampai 9. Nah, misalkan A merupakan salah satu dari 5 angka genap. Jadi di 10 angka 0 sampai 9 ini kan ada 5 angka genap yaitu 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 dan 0 ya, itu 5. Nah, banyak permutasi sehingga C berada pada posisi semula adalah 9 faktorial gitu karena 9 angka lain dipermutasikan. Nah, oleh karena itu 10 faktorial dikurangi oleh 5 kali 9 faktorial karena ada 5 angka genap gitu. 5 angka genap dikali dengan 9 faktorial yaitu 9 yang dipermutasikan. Nah, namun kita melakukan pencacahan ganda gitu karena ada 5 kombinasi 5 2 dikali 8 faktorial. Cara ketika dua angka genap tetap berada pada posisi semula. Jadi cara yang sebelumnya itu yang 5 kali 9 faktorial ini kan ketika ada hanya satu angka genap yang berada di posisi semula gitu pertimbangannya. Nah, yang untuk yang kombinasi 5 2 dikali 8 faktorial itu ketika dua angka genapnya itu berada di posisi semula gitu. Nah, ketika tiga angka genap yang berada di posisi semula, maka rumusnya jadi kombinasi 5 dari 3 dikali 7 faktorial gitu. Nah, ini tuh yang 7 faktorialnya itu kita dapat dari 10 kurang 3 gitu. N-nya, yang N totalnya itu dikurang 3. Yang dimana 3 yang berada di posisi semula. Nah, hal ini juga berlaku pada di sebelumnya juga ya. Ini 8 itu dapat dari 10 kurang 2. Nah, ini juga 9 itu dari 10 kurang 1. Nah, begitu juga ketika ada 4 angka genap yang berada di posisi semula. Maka kombinasi dari 5, 4 dikali 6 faktorial gitu. Nah, berarti ketika semua angka genap berada tepat pada posisi semula, maka rumusnya jadi kombinasi 5 dari 5 dikali 5 faktorial gitu. Nah, maka rumus rumus gabungannya itu seperti ini. 10 faktorial dikurang 5 dikali 9 faktorial dikurang 5 dari 2 dikali 8 faktorial. Nah, ini ditambah 5 kombinasi 5 3 7 faktorial dikurang kombinasi 5 4 dikali 6 faktorial ditambah kombinasi 5 5 5 faktorial gitu. Nah, sama dengan 2.170.680. Ini teman-teman untuk hasil rinciannya bisa hitung di kalkulator aja ya. Nah, jadi ada 2.170.680 cara menyusun menyusun angka 0 sampai 9 sehingga tidak ada angka genap yang berada pada posisi semula. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Karena sudah selesai, akan saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan materi dari kami. Bila ada komentar atau pertanyaan dari Pak Agus, dipersilakan. Cukup lanjut aja. Silakan berikan latihan soal. Coba lihat soalnya. Berapa soal? Ada 8. Benar, benar.
Sebentar, saya baca dulu. Tias, 1 sampai 5 dulu. Oke, lanjut. 6 sampai 8. Ya, oke. Silakan didistribusikan yang ingin menjawab berapa, siapa nomor berapa? Silakan. Chat Zoom silakan. Nadia, Fitria, Ganis, nomor berapa? Cepat-cepat dia dapat. Izin coba nomor 5, Bapak. Oke, siapa tuh? Fitria, Bapak. Di chat Zoom tulis ya. Ganis nomor 1, Fitria nomor 5. Nadia berapa Nadia? Mario? Mana udah Nadia? Dia. Nomor 3 yang belum. Yang nomor 3 Mario. Oke. Nomor 7, 8 belum. Baik, kalau sudah siap silakan. Nanti siapa duluan? Bebas, nggak harus dari nomor 1 ya. Kepada Pak Agus dan teman-teman kelompok, apakah boleh saya duluan? Boleh, Nadia. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Buat Nadia apa sih yang enggak? Semuanya enggak ya? Silakan Nadia. Apakah sudah terlihat sebelumnya? Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Silakan. Saya izin menjelaskan untuk nomor 6. Jadi di sebuah acara terdapat 4 tamu undangan dan setiap tamu itu diberikan kartu nama dengan nomor yang sesuai dengan kursinya. Tapi panitia itu secara acak membagikan kartu nama tersebut ke setiap tamu tanpa memperhatikan nomor kursi yang sesuai. Nah, berapa sih peluang kalau tidak ada satupun tamu yang menerima kartu nama dengan nomor yang sesuai dengan kursinya? Jadi ini tuh sesuai dengan konsep peracakan atau derangement. Jadi diketahui ada 4 tamu undangan, namun diacak semua. Jadi nggak ada satupun yang tamunya itu terima sesuai. Nah, ditanya peluangnya. Nah, di sini kita bisa langsung pakai rumus dari konsep peracakan, yaitu derangement dari n sama dengan n faktorial dikali dengan 1 dikurang 1 per 1 faktorial sampai dengan 1 per n faktorial. Nah, di sini karena n-nya itu sama dengan 4, jadi kita bisa hitung derangement dari 4, yaitu 4 faktorial dikali dalam kurung 1 dikurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial, lalu dikurang 1 per 3 faktorial, ditambah 1 per 4 faktorial. Nah, di sini kita bisa hitung dari 4 faktorialnya dulu, di mana kita mendapat kalau hasilnya itu adalah 24. Lalu untuk bagian yang di sebelah sini, itu sekitar kita di sini mendapat jadi 12 dikurang 4 ditambah 1. Karena di sini 1 dikurang 1 per 1. Ini bisa kita hilangkan jadi 0. Sehingga yang tersisa adalah 1 per 2 dikurang 1 per 6 ditambah 1 per 24. Nah, di sini bisa kita susun ulang. Pecahannya akan menjadi seperti ini. Yaitu 12. 12 per 24 dari 1 per 2. Lalu negatif 4 per 24 dari 1 per 6.
lalu 1/24 dari 1/24 yang di awalnya. Sehingga bisa kita dapatkan hasilnya di sini 24 dikali 9/24 atau bisa kita hilangkan dulu 24-nya, jadi hasilnya adalah 9. Nah, lalu kita baru masuk ke dalam peluangnya. Jadi berapa peluangnya? Yaitu derangement dari 4 dibagi dengan 4 faktorial. Nah, di sini 9/4 faktorial. Jadi 4 faktorialnya ini kita jabarkan. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu di sini bisa kita coret 9 sama 3-nya. Jadi kita bisa mendapat hasilnya itu 3/8. Jadi peluang tidak ada satupun yang terima sesuai dengan nomornya tadi 3/8. Mungkin sekian dari saya. Gimana teman-teman kelompok dan Pak Agus? Ayo gimana? Namila, Tias, Sabrina? Jawabannya sudah benar. Langkahnya udah benar ya? Iya, langkahnya juga benar. Oke, tahapannya. Baik, terima kasih. Nadia. Baik, Pak. Terima kasih banyak dan teman-teman kelompok. Saya izin stop share screen ya. Ya. Silakan ya lagi, mau? Saya izin mau jelasin nomor 1, Pak. Boleh, Ganis, silakan. Baik, izin share screen. Nah, udah terlihat atau belum? Sudah. Nah, ya, jadi ini kurang lebih sama ya contoh soal yang dikasih sama kelompok. Jadi contoh soal pertama, ditanya itu kan salah satu mahasiswa yang mengambil salah satu dari kalkulus sama matisnya. Nah, kanalitas yang C itu untuk yang ngambil kalkulus ada 345, terus kemudian kanalitas D itu 212 untuk yang ngambil matematika diskrit, dan 188 itu yang ngambil keduanya. Nah, caranya itu berarti jumlah dari kanalitas yang C dan D yang ngambil kalkulus sama diskrit itu kita tambahin dan dikurang yang ngambil keduanya. Sehingga nanti hasilnya itu mahasiswa yang mengambil salah satunya. Jadi gabungannya itu dari kanalitas C gabung D sama dengan 369 mahasiswa. Jawabannya benar gak ya kelompok? Benar, jawaban dan caranya sudah benar. Sesuai ya? Oke, baik, Pak. Ya, terima kasih, Ganis. Kalau masih ngitung nggak apa-apa, santai dulu. Cuman jangan lama-lama, sudah jam 5 di sana ya. Karena maghrib itu jam 6 kurang. Silakan. Boleh, Fitria, silakan. Menjelaskan jadi tadi soal itu jadi ada cerita target dari 70 mahasiswa di mana 64 itu kita pilih 94 kita kali 52 awal terus 26 26 itu kita studi dan brokoli terus 28 itu kita terus 22 manisnya itu kita brokoli dan wortel terus ada 14 itu kita ketiga sayuran tersebut. Nah, yang itu berapa banyak mahasiswa yang tidak menyukai salah satu dari ketiga sayuran tersebut. Nah, di sini misalnya dulu kalau misalnya Kak itu sama dengan himpunan mahasiswa. Tadi ada 44, terus yang itu himpunan mahasiswa kita berkali itu ada 94, terus yang lain itu adalah himpunan mahasiswa awal ada 15. Terus di sini kita juga misalnya kalau eh, Irfan B atau si Ya, gimana? Ya, jawabannya dan langkahnya sudah benar. Bentar, baca dulu. Survei. Oke, K-nya himpunan mahasiswa. Ini suka kubis, brokoli. Oke. Oh iya, ini yang tadi Nawila jelaskan ya? Iya Bapak. Saya hampir sama ya Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih, Fitria. Karena stop share. Tadi siapa tuh yang notif? Ulfa ya, yang notif ya? Di chat ya? Mengerjain nomor 3 ya?
Bukan, Pak, bukan. Oh, bukan. Langsung panik mukanya Yova itu. Siapa ini? Oh, dia nomor 8. Mario nomor 3. Siapa lagi? Mutia dulu, Mutia. Ya, Pak. Saya izin, Udah? udah. Saya izin Ya, share screen silakan. ya. Silakan, Mutia. Ya, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah? Baik. Izin jelasin ya, Pak. Ya. Jadi di nomor 2 ini diminta untuk menentukan banyaknya bilangan bulat dari 1 hingga 2021 yang tidak habis dibagi 4, 6, dan 9. Atau dalam kata lain, kita itu ingin mengetahui berapa banyak angka dari 1 sampai 2021 yang bukan kelipatan dari 4, 6, dan 9, 4, 6, atau 9. Yang pertama di sini langkahnya kita menentukan himpunan masing-masing dari bilangannya kayak gitu. Jadi yang pertama di sini ada himpunan A di mana didefinisikan sebagai himpunan bilangan bulat dari 1 hingga 2021 yang habis dibagi 4. Nah, di sini digunakan pembulatan ke bawah, jadi 2021 dibagi 4, hasilnya itu 505,25, dibulatkan ke bawah jadi 505. Kemudian, untuk yang B, itu didefinisikan sebagai himpunan bilangan bulat dari 1 hingga 2021 yang habis dibagi 6. Jadi 2021 dibagi 6 hasilnya itu 336. Kemudian yang C itu didefinisikan sebagai himpunan bilangan bulat dari 1 hingga 2021 yang habis dibagi 9. Hasilnya itu 224. Nah, kemudian kita itu langkah keduanya mencari irisan di mana irisan ini merupakan bilangan yang habis dibagi 2 sekaligus. Nah, yang pertama irisan dari A irisan B, di mana A irisan B ini merupakan bilangan yang habis dibagi 4 dan 6. Yang pertama itu kita cari KPK dari 4 dan 6-nya dulu, jadi didapat KPK 4 dan 6-nya itu 12. Jadi A irisan B-nya itu 2021 dibagi dengan KPK dari 4 dan 6 yaitu 12, hasilnya 168. Kemudian cari A irisan C, di mana A irisan C ini merupakan bilangan yang habis dibagi 4 dan 9. Sama seperti sebelumnya, cari KPK dari 4 dan 9 terlebih dahulu. Kemudian 2021 dibagi 36, hasilnya itu 56. Kemudian B irisan C habis dibagi 6 dan 9. Yang cari KPK terlebih dahulu, nanti didapat KPK-nya 18. Kemudian 2021 dibagi 18, hasilnya 112. Kemudian langkah ketiganya itu mencari irisan 3 himpunan sekaligus. Jadi A irisan B irisan C, di mana ini merupakan bilangan yang habis dibagi 4, 6, dan 9. Cari KPK-nya juga, nanti didapatkan hasilnya itu 36. 2021 dibagi 36, hasilnya 56. Kemudian menggunakan rumus gabungan 3 himpunan yang sudah dijelaskan di presentasi tadi, di mana A gabung B gabung C itu sama dengan tadi yang himpunan A ditambah himpunan B ditambah himpunan C dikurangin himpunan dari A irisan B dikurangin himpunan A irisan C dikurangin himpunan dari B irisan C ditambah dengan himpunan dari 3 bilangan sekaligus yaitu A irisan B irisan C. Nah, tadi udah didapat masing-masing, nanti tinggal disubstitusi sesuai rumusnya, nanti didapat hasilnya itu 785. Yang artinya eh, dari bilangan 1 sampai 2021 itu bilangan yang habis dibagi 4, 6, atau 9 itu ada 785. Tapi karena di soal itu diminta yang tidak habis, berarti di sini kita cari komplemennya, yaitu A gabung B gabung C, komplemen dari A gabung B gabung C tersebut. Jadi 2021 karena banyaknya bilangan dari 1 sampai 2021 itu ada 2021. Jadi 2021 dikurangin dengan 785. Hasilnya itu 1236. Jadi total bilangan yang tidak habis dibagi oleh 4, 6, atau 9 itu ada 1236. Ya. Eh, Harusnya ini benar ya. Gimana, Namira? ini jawaban dan caranya udah benar, tapi bisa juga menggunakan cara alternatif inklusi eksklusi ya. Jadi yang ini kalau misalkan di sini kan 2021 sudah disebutkan ya, tapi dimisalkan sebagai bilangan
sebagai himpunan semesta berarti bilangan 1 sampai 2021. Tapi Ya, kalau misalkan menggunakan prinsip alternatif kan berarti langsung total bilangan ini dinyatakan sebagai N, lalu eh, A gabungan B gabungan C ini sama dengan eh, apa NP ya NPI, NPIJ dan seterusnya. Tapi ini juga hmm, sudah benar ya. Cuma ya, ya, alternatif itu kan eh, penjelasan lagi dari kalau misalkan tidak. Jadi menghitung yang ada sifatnya dulu baru mengurangi dari ya, himpunan. ya. Paham. Terima kasih Namira. Eh, Terima kasih juga Mutia. Silakan stop share. Baik, Pak. Terima kasih Namira dan Pak Agus. Izin stop share, Pak. Ya, berikutnya silakan ingin berbagi lagi. Saya izin share screen. Silakan Mario. Nomor 3 ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat. Ya, Dari soal diketahui eh, berapa banyak bilangan dari 1 sampai 70 yang relatif prima dari 70. Eh, Pertama-tama kita mencari dulu faktor prima dari 70, yaitu 2 2 kali 5 kali 7. Setelah itu sama seperti cara Mutia tadi, yaitu eh, gabungan yaitu 2,5. KPK dari 2,5 adalah 10 dan 2,7 dibagi 70 dibagi yang sudah di KPK tersebut menjadi 7. Lalu KPK dari 2 dan 7 adalah 14. 70 dibagi 14 sama dengan 5. Dan yang paling bawah itu totalnya 70 dibagi 70 sama dengan 1. Lalu sama seperti cara tadi, ini langsung masukin rumusnya saja. 35 ditambah 14 tambah 10 dikurang 7 tambah 5 tambah 2 tambah 1. Didapat 59 ditambah 1 dikurang 14. Didapatkan 46. Karena yang ditanya adalah jumlah relatif primanya, jadi ambil dulu totalnya 70 dikurang 46 sama dengan 24. Apakah jawabannya sudah tepat atau ada tambahan dari Namira? Terima kasih. silakan. Ini berbeda sedikit ya. Gimana Namira, Tias, Sabrina? Eh, cara Namira bingung Namira ngomongnya. caranya Jawab. sudah sesuai ya. Hmm, Caranya sudah sesuai, namun jawaban hasil akhirnya salah, berbeda. berbeda iya. Ya, oke. Cek di mananya. Sampai tahap mana, langkah mana yang 35, sudah 14, sesuai? 10. Namira, sampai langkah mana sesuai? Sampai yang 257, 1 itu 7, sudah 5, sesuai. 2, 1. Sudah sesuai kah? Saya zoom out lagi. Iya, udah nggak apa segitu cukup. Yang salah Ya. itu. Ini udah sesuai? Coba cek. Itu sudah sesuai, Pak. Oke, ini sudah. Itu dan atasnya juga sudah sesuai. Ya, berarti Ya, tinggal yang ini ya. perhitungan 35 tambah 14 tambah 10-nya hasilnya 35, 14, 10. Berapa tuh berarti? 24, iya. 35, 14, 10, 24. Ini ada 1. Ya. Oke. Itu kenapa dia ngurang lagi? Bentar. Ini kenapa dikurangi terhadap 10?
Coba gedein Mario. Ini ditambah, oh maaf. Bilangan yang Ya, relatif boleh. prima berarti sampai akhir ABC-nya ini. Oke, iya. Enggak, ini kenapa dikurangin lagi? Jadi jumlah relatif primanya dari total dikurangi oleh yang sudah dibagi 257. Ini, maaf, ini tadi pertanyaan ya. Maaf, di Ya, bagian mana? Tolong diulang. ini yang ini. Yang ini ya. Ini kenapa pada bagian akhir ya, bukan 46 Ya, di bawahnya ada perhitungan jumlah relatif primanya sama dengan total dikurang yang dapat dibagi 257. karena Soalnya apa eh, deh? karena kalau misalnya di ditambah nambah, kalau ditambah kan nambah lebih banyak ya. Tentukan banyaknya bilangan yang relatif prima terhadap 70 gitu ya. Nah, pertanyaannya yang Mario cari itu prima apa enggak yang di atas? Maksudnya Namira mungkin begitu ya? Oh, ini masalah primanya ya. Iya. Begitu ya Hmm, Namira ya kira-kira ya? Ya, Karena kebetulan angkanya itu 257 udah prima, betul ya? Nah, kenapa dikurang lagi? Sementara kalau timnya Namira nggak ngitungnya nggak begitu ya? Bedanya kalau punyanya Namira gak di yang habis dibagi itu gak dikurangin sama total ya. Yang relatif. Loh, ya ini aja beda tuh hitungannya. Namira sampai sini aja, apa? gitu kan? Pokok ini poin yang saya salah ini dari saya total 70 kurang 46 nya atau di yang habis dibagi 257 ya? Kalau bayangan saya kalau pakai Namira ini mikirnya sampai sini saja berhenti Mario. Hmm, Karena asumsinya ini sudah eh, cukup mewakili yang prima tadi. Ya. Nah, ini di sini berarti 35, 14, 10 ya. 3, 14 itu berapa? Itu berapa? Eh 59 ya. Betul ya? iya 59 59 tambah 1, tambah 60. 1 enam puluh di jadi sini 60. ini berapa nih? 5, 7, 14 ya. Nah, 60 kurang 14 ya segini berarti harusnya. Iya, Hitungannya begitu Namira. Ini juga kayaknya kunci salah deh. pokoknya kan di sini kalau pertanyaan yang habis dibagi 257 itu 46. Tapi karena ini tidak habis dibagi sama kayak, tunggu deh. Nah, soalnya apa? Yang habis dibagi kan soalnya. Soalnya soalnya ini yang berapa banyak bilangan yang relatif prima dari 70. Bilangan dari 1 sampai 70.
Oke, gimana kelompok yang Eh, Namira? saya ngeliat masalahnya sini. Jadi ini sudah benar memang sampai 46. Kalau di jawaban kami, ini harusnya soal yang melibatkan Sieve of Eratosthenes. Ini benar juga jawabannya. Jadi di kunci jawaban kami tidak memperhitungkan menggunakan Sieve itu. Jadi tidak menghitung total dikurangi hasil yang bisa dibagi oleh 257 ini. Maksudnya kalau dapat dibagi itu berarti bukan relatif prima kan ya. Karena itu Hmm, berarti misalkan 4 8 itu bukan bilangan prima. Jadi harusnya 70 memang dikurangi oleh nomor ini. ya, oke. Cukup berarti kalau gitu Mario, clear ya? Eh, baik, eh, untuk jawabannya apakah saya untuk sementara perlu di sampai 46 dulu atau Udah cukup kok Mario. Sudah Iya, benar tadi. benar. baik, terima Cukup. kasih. Baik. Silakan yang berikutnya. Siapa dulu ini? Ada Rutina, ada Ikhwan, ada Dia. Saya dulu boleh, Pak. Boleh dia. Baik, izin untuk share screen ya, Pak. Ya. Baik, izin untuk menjelaskan, Pak. Jadi nomor 8 ini ditanyanya ada berapa cara untuk membagikan 6 mainan yang berbeda kepada 3 anak yang berbeda sehingga setiap anak itu mendapatkan setidaknya satu mainan. Berarti kan di sini dari 6 mainan akan dibagikan ke 3 anak dan anaknya akan mendapatkan setidaknya satu mainan. Berarti masuk ke dalam fungsi onto atau subjektif. Lalu kita bisa menentukan untuk nilai M-nya itu harus lebih besar dari N. Berarti M-nya itu adalah yang 6, lalu N-nya itu yang 3. Selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam rumus fungsi ontot dari himpunan. Ini rumusnya yang N pangkat M dikurang kombinasi N,1 dikali N kurang 1 pangkat M dan seterusnya. Lalu kita masukkan nilai N-nya tadi kan 3, berarti 3 pangkat M, M-nya itu 6, berarti 3 pangkat 6 dikurang dari kombinasi 3,1, lalu dikali dari N kurang 1, berarti 3 kurang 1 itu kan 2. 2 pangkat 6 ditambah kombinasi dari 3,2 dikali 1 pangkat 6. Lalu kita hitung, operasikan 3 pangkat 6 itu 729, dikurang dari kombinasi 1 dari 3 itu kan 3. Lalu 2 pangkat 6 itu 64, ditambah dari kombinasi 2 dari 3, itu 3 dikali 1. Lalu tinggal dioperasikan lagi, jadinya 729 dikurang 192 ditambah 3. Menghasilkan 540. Jadi terdapat 540 cara yang berbeda untuk membagikan 6 mainan kepada 3 anak, sehingga setiap anaknya itu akan mendapatkan setidaknya satu mainan. Apakah sudah benar kelompok? Oke, untuk function ya. Ini Iya, sudah Pak. benar Untuk juga mainan. dan Ya, caranya. Baik, terima kasih. ya, terima kasih. Ah, Jangan stop share dia. Baik, Pak. Izin Yang stop lain share. silakan. Siapa lagi? Saya boleh, Pak. Boleh, Rutina.
Soalnya betul nggak sih? Ya, silakan. Ya, soalnya kan tentukan banyak permutasi dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di mana paling tidak terdapat satu bilangan ganjil yang berada pada urutan aslinya gitu kan. Jadi menggunakan prinsip inklusi yang eksklusif. Sebentar. Jadi kan kita punya himpunan 1 sampai 9, terus juga ada 5 bilangan ganjil yang kita mau cari berapa banyak permutasi di mana paling sedikit satu bilangan ganjil tetap di posisi aslinya gitu. Terus kita pakai rumus yang himpunan berhingga. Jadi misalkan kalau semua permutasi kalau pakai 9 angkanya kan 9 faktorial ya, tapi kan karena ini pakai ada apa ya? 5 bilangan ganjil, terus diambil satu berarti sisa 8, terus kalau minimal diambil 2 sisa 7 gitu. Jadi dimasukin ke rumusnya pakai permutasi 5 1 dikali 8 faktorial, kan sisanya dipakai 1 sisa 8, terus dikurang permutasi 5 dan 2. Jadi dari 9 angka berkurang 2 jadi 7 dikali 7 faktorial, terus permutasi 5 kali dan 3 dikali 6 faktorial dikurang permutasi 5 dan 4 dikali 5 faktorial, terus ditambah karena maksimal bilangnya 5 berarti permutasi 5 dan 5 dikali 4 faktorial, itu 4-nya sisa dari semua angkanya. Terus dikali itu permutasi 5 permutasi maaf Sintias ininya ke luar ya, kasih. Untuk permutasi 5 dan 1 itu kan 5 berarti, terus 8 faktorial itu 40.320. Terus hasil dari permutasi 5 dan 2 itu 10, terus 7 faktorial itu 50.400. Terus permutasi 5 dan 3 itu 10, 6 faktorial itu 720. Permutasi 5 dan 4 itu 5, lalu 5 faktorial 120. Hasil dari permutasi 5 dan 5 itu 1, 4 faktorial sendiri itu 24. Lalu kita hitung semuanya, jadi hitung hasil perkalian ini 200.001.600 dikurang 50.400 ditambah 7 kali 2 ya dikurang 50.400 ditambah 7.200 dikurang 600 tambah 24. Hasilnya itu 157.824. Jadi permutasi dari 1 sampai 9 di mana paling enggak ada satu bilangan ganjil yang tetap pada posisinya itu ada 157.824 permutasi. Ya. Gimana? Cocok ya? Iya, cocok. Ya, terima kasih Rutina. Oke, terima kasih kelompok yang Sebelahan mana-mana Mira atau itu. Ya. Silakan yang lain yang berbagi, Boleh saya, Pak. Oh, Iwan dulu boleh, silakan, Iwan. Bentar. Klik foto gue, Fred. Tapi miring ya? Iya, nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa, Pak, miring, Pak. Oke. Apa udah saya miringin aja kalau gitu mukanya. Maaf ya, Pak. Jadi kan pertanyaannya itu, jadi ada 6 himpunan gitu, yang anggotanya itu 100.000 setiap himpunannya. Lalu anggota tiap irisan N himpunannya itu 10 pangkat 6 min N. Jadi untuk pengerjaannya itu kita pakai prinsip inklusi eksklusi. Pertama-tama jumlah seluruhnya dikurangi apa namanya? Karena kan untuk mengetahui jumlah anggotanya itu kan
kita perlu menghilangkan anggota-anggota yang beririsan gitu. Kita pakai yang konsep inklusi eksklusi itu. Jadi 6 dikali anggota himpunan A, B, C, D sampai F gitu. Itu saya namain aja himpunannya. Terus 6 apa namanya? Kombinasi 2 dari 6 untuk anggota 2 himpunan yang beririsan. Itu kenapa eh, kombinasi 2 dari 6? Karena kan yang beririsan kan dua himpunan gitu, dari 6 himpunan. Nah, yang selanjutnya itu sama kombinasi 3 dari 6, anggota irisan 3, lalu 4 dari 6, anggota irisan 4, dan seterusnya sampai 6 dari 6. Dan tandanya itu positif negatif gitu, karena konsep inklusi eksklusi tadi. Lalu kita hitung 1 dari 6 itu kan 6 dikali 100.000 dikurang anggota irisan yang 2 himpunan yang beririsannya kan berarti 10 pangkat 6 min 2 yaitu 10.000 dan seterusnya gitu sampai 1.100 sampai 1 terakhir. Lalu untuk kombinasi 2 dari 6 itu kan 6 faktorial 2 faktorial per 4 faktorial. Lalu yang 3 dari 6 6 faktorial 3 faktorial 3 faktorial. Untuk 4 dari 6 itu sama kayak yang 2 dari 6. Lalu 5 dari 6 6 faktorial per 5 faktorial dan seterusnya. Lalu tinggal kita hitung 6 kali 100.000 600.000. Lalu kita hitung 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial itu 15. Lalu 6 faktorial per 3 faktorial itu 20. Lalu 6 faktorial per 5 faktorial itu 6. Lalu kita kalikan gitu. 15 kali 10.000, 20 kali 1.000, 15 kali 100, 6 kali 10, dan 1 kali 1. Sehingga 600.000 dikurangi 150.000 ditambah 20.000 dikurang 1.500 tambah 60 kurang 1. Sama dengan 450.000 ditambah 18.500 tambah 59. Sehingga jumlah anggotanya dari ke-6 himpunan tersebut adalah 468.559 anggota. Ya, harusnya sesuai ya. Betul nggak, Namira? Tias? Benar, Pak. Teman-teman? Oke, Terima kasih, Pak. baik. Silakan stop share. Sudah ya? Apa masih ada yang kurang? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya? Baik. Saya nggak nambahkan banyak karena sudah cukup. Nampaknya penjelasan dari teman-teman eh di kelompok ini, dari Namira, Tias, sama Sabrina. Closing dulu, silakan. Closing dulu. Presentasi dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau berbagi nilai UTS-nya dulu, biar saya nggak ada beban. Karena saya belum bisa bagikan eh, hasil koreksiannya. Nilai UTS-nya ya, bukan nilai PTS. Ya, nih. Soal 1 itu ada 1 jawaban, kalau kalian ingat. Soal 2 itu ada 2 jawaban, soal 3 3 jawaban, 4 2 jawaban, soal 5 1 jawaban. Totalnya 9 soal. Ya. Kalau 10 itu satu skor 10 berarti, satu soal 10 berarti benar. Caranya kah, sampai ke jawabannya gitu ya. Kalau 5 itu bisa tanggung. Mungkin jawabannya salah tapi sampai tahap sekian benar ya saya kasih skor 5 gitu ya. Kalau 0 tuh biasanya nggak jawab soalnya ya. Jadi Salwa mungkin 2 nomor nggak jawab karena emang nggak ada tulisannya nomor 3 apa 4 apa nggak ada gitu saya kosongkan. Tapi sisanya itu seperti ini apa adanya. Herman minta data dari Haris juga untuk kelompoknya dicantumkan. Di kolom yang R itu, antara N sampai R itu ada tugas presentasinya sama tugas biasanya yang dikumpulkan.
sudah ada nilainya. Cuman saya hanya menunjukkan nilai dari UTS ini ya. Silakan diperhatikan nanti. eh, jadi ini nilai UTS murninya, bukan nilai PTS-nya. Nah, kenapa berbeda dengan nilai PTS-nya? Karena memang sudah ditambahkan nilai tugasnya. Ya. Nah, untuk nilai UTS-nya saya pikir sudah cukup lah insya Allah untuk mendampingi nilai-nilai yang lain nanti untuk nilai akhirnya. Gitu ya. Tapi kalau nanti sekiranya ada yang mau komplain, nanti setelah saya bagikan lembar jawaban UTS-nya, kalian bandingkan dengan teman-temannya. Kalau sekalian mau komplain, boleh nanti kita lihat yang mana yang bisa dipertahankan. Gitu ya. Oke, cukup ya. Ini belum bisa saya bagikan karena belum selesai. Maksudnya nanti nilai akhirnya kalau saya bagikan ke PJ nantinya. Ini belum bisa saya share, hanya dilihatkan di sini aja sementara. Oke, cukup jelas ya? Ada yang tanyakan untuk nilai UTS-nya? Mungkin tidak ada Bapak. Ya, baik. Nah, ya Lisa melihatnya ini putar-putar lah, biar Lisa bingung lihatnya. Bisa jelas banget lihat itu kayaknya. Baik, kemarin saya agak kaget, sedikit kaget saya lihat kok yang beberapa mahasiswa yang saya pikir bisa malah lewat gitu ya. Mungkin lagi kurang fokus gitu ya. Atau gimana saya nggak paham, cuman terbantu dengan nomor yang lain. Ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di UTS. Jadi kemarin tuh Pak Tian kirim soal ke saya untuk memastikan soal ujian. Saya perhatikan soalnya masih aman-aman aja sebenarnya. Ya, jadi harusnya sih kalian bisa dan memang terbukti beberapa orang sudah bisa dan bisa melampaui. Bahkan nilainya pun cukup untuk rata-rata kalian. Jadi harusnya nggak ada masalah. Perbedaannya Pak Tian ngasih soal cerita memang khasnya beliau dan satu soal bahasa Inggris seperti yang sudah saya bilang di awal gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti UAS pun akan sama tipe soalnya seperti itu. Oke, baik on cam dulu. Saya ada keperluan lain. Silakan. Saya nggak ngasih tugas pertemuan hari ini cukup nampaknya sudah cukup penjelasan dari teman-teman kelompok yang menjelaskan baik dari sisi penjelasan maupun tugas apa latihan yang diberikan. Kevin mana Kevin? Hadir Pak. Saya Pak. Ya, Kevin selamat ya Kevin. Jadi duta persahabatan ya. Iya Pak, terima Ya. kasih Pak. Bentar, ini background bentar mau off. Nggak apa-apa udah. Ya intinya berprestasi dengan cara yang berbeda juga nggak apa-apa, sesuai dengan passion masing-masing. Mungkin yang lain juga punya prestasi yang lain gitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf sekali tidak optimal hari ini karena memang belum bisa optimal. Ketemu lagi pekan depan insya Allah. Pekan depan berarti luring ya, Haris? Iya Benar? Bapak, jadwalnya offline. Ya insya Allah luring ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kelompok yang sudah menampilkan hari ini, Namira, Sabrina, dan Tias. Boleh beli plus dulu. Cukup komprehensif tadi penyampaiannya menyeluruh. Sampai saya bingung mau nambahin apa. Kayaknya cukup ya. Nanti insya Allah pekan depan kelompok berapa? Pekan depan yang kedua ya, inklusi ya. Siapa? Ayo ngaku. Pekan depan siapa? Sebentar Bapak, saya cek dulu. Belum ngaku aja kelompoknya. Kelompok saya Kelompoknya Pak. siapa? Saya Pak. Elizabeth ya. Iya Pak. Elizabeth sama siapa? Sama Iksan sama Nadia Pak. Ah iya, oke. Baik, kita ketemu pekan depan ya. Terima kasih. Tolong saya dikirim H-1 paling pendek karena biasa belajar dulu mengecek dengan data saya. Ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, Bapak. pamit ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ah.